Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Studi Islam dan Program Studi Psikologi Islam. Kami di sini akan mereview tentang Khalifah Abu Hurairah dari mata kuliah Kepemimpinan Islam oleh dosen tamu Rahmat Arfian MKom. Maaf sebelumnya, saya akan memperkenalkan saya sendiri, yaitu Bukhari Sidik Marsetya dengan NIM 230802079. Dan saya sendiri Denila Lazim dengan NIM 3082093. Enjoy your watching. Dah. Saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu nama asli, julukan, dan silsilah keluarga. Nama asli Abu Hurairah adalah Ab Al-Rahman bin Sakhr. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan dikenal sebagai salah satu sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi. Julukan Abu Hurairah artinya bapak kucing. Dalam bahasa Arab, julukan ini diberikan kepadanya karena beliau memiliki kecintaan terhadap kucing dan sering memberi makan mereka. Dalam silsilah keluarga Abu Hurairah tidak selalu jelas diketahui, dan informasi lebih lanjut tentang silsilah keluarganya mungkin tidak tersedia dengan rinci. Poin kedua yaitu riwayat keluarga. Orang tua Abu Hurairah dari ayahnya yaitu bernama Syakhr dan ibunya yaitu Abu Umaymah binti Safeh. Dalam riwayat Abu Hurairah dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat menghormati dan memuliakan anggota keluarganya. Ada beberapa riwayat yang mencerminkan adabnya terhadap keluarganya. Meskipun fokus utama dari Abu Hurairah adalah sejarah pada peran dan kontribusinya sebagai penyebar hadis, ada pula contoh-contoh riwayat adab Abu Hurairah terhadap keluarganya. Yang pertama yaitu penghormatan terhadap ibunya, yang kedua yaitu kesabaran dan kelembutan terhadap keluarga, yang ketiga yaitu memberikan nasihat yang baik. Selanjutnya adalah poin ketiga yaitu karakter. Karakter ini terbagi menjadi 5, yaitu sifat, kecerdasan, kepribadian, kebiasaan selama hidup, riwayat adab kepada masyarakat. Yang pertama itu sifat. Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki karakter dan sifat yang dihormati dalam sejarah Islam. Meskipun sebagai individu memiliki dimensi kompleks dalam kepribadian mereka, ada beberapa sifat umum dan karakteristik Abu Hurairah yang sering ditekankan dalam riwayat-riwayat Islam. Yang pertama yaitu keinginan untuk menuntut ilmu. Yang kedua dalam hal kesabaran. Yang ketiga kemurahan hati. Yang keempat ketaatan dan kehormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu kepedulian terhadap keluarga. Yang keenam ada kemurahan hati. Ada pula sifat kepribadian Abu Hurairah seperti yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat Islam, mencakup berbagai aspek yang mencerminkan karakter dan moralitasnya sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada pula sifat kepribadian yang dapat diidentifikasi dari riwayat tersebut. Yang pertama yaitu keingintahuan dan hasrat belajar. Yang kedua ada kesabaran dan ketekunan. Yang ketiga ada kemurahan hati dan kedermawanan. Yang keempat ada ketaatan dan kehormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang kelima ada kehormatan dan etika. Yang keenam ada kepedulian terhadap keluarga. Yang ketujuh ada tanggung jawab dan dedikasi. Meskipun riwayat-riwayat tentang Abu Hurairah lebih fokus pada perannya sebagai penyampaian hadis dan sahabat Nabi Muhammad SAW, beberapa kebiasaan atau aktivitas selama hidupnya dapat diidentifikasi dari literatur Islam. Adapun sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW dikenal karena peran signifikannya dalam menyampaikan hadis dan ajaran Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Untuk poin keempat, berikut adalah
pola ibadah. Dalam catatan seputar pelaksanaan ibadah Abu Hurairah berdasarkan riwayat-riwayat Islam, pelaksanaan sholat Abu Hurairah dikenal sebagai seorang yang tekun dalam menjalankan sholat. Yang kedua, aktivitas selama bulan Ramadan. Seperti umat Islam lainnya, Abu Hurairah melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Yang ketiga, ada penyampaian hadis dan nasihat. Salah satu bentuk ibadah Abu Hurairah adalah menyampaikan hadis dan nasihat yang diperoleh dari Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Yang kelima, kehadiran di majelis pengajaran. Abu Hurairah aktif berpartisipasi di majelis pengajaran dan pengajian Islam. Beliau hadir untuk mendengarkan ajaran-ajaran Nabi dan berinteraksi dengan sahabat-sahabat lainnya. Selanjutnya poin kelima, ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Informasi terkait penampilan fisik, termasuk rincian tentang paras wajah Abu Hurairah, tidak selalu terdokumentasi secara rinci dalam sumber-sumber sejarah Islam. Tidak memberikan informasi rinci tentang kualitas fisik atau bentuk tubuh Abu Hurairah. Riwayat hidup Abu Hurairah seperti yang tercatat dalam hadis dan literatur Islam lebih banyak menyoroti peran dan kontribusi sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW dan penyebar hadis. Abu Hurairah tidak pernah menjabat sebagai pemimpin khalifah dalam sejarah Islam. Ia lebih dikenal sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan penyebar hadis. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah 4 khalifah pertama dalam Islam yang menjabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah lebih berfokus pada menyampaikan hadis dan berperan sebagai seorang sahabat Nabi. Poin ke-6, riwayat kepemimpinan Abu Hurairah. Abu Hurairah mungkin saja memberikan nasihat atau memberikan pandangan mengenai berbagai masalah, tetapi informasi tersebut mungkin tidak selalu terdokumentasi secara rinci dalam literatur sejarah. Abu Hurairah tidak terlihat dalam peperangan besar atau pertempuran besar selama masa hidupnya. Abu Hurairah mungkin saja menghadapi beberapa situasi atau pertempuran kecil dalam konteks perjuangan Islam. Perlu diingat bahwa Abu Hurairah lebih terkenal sebagai perawi hadis dan penyebar ilmu Islam daripada sebagai seorang pejuang militer. Sebagai contoh, Abu Hurairah terlibat dalam ekspedisi Tabuk bersama Nabi Muhammad. Tidak ada catatan sejarah yang merinci secara spesifik mengenal keadaan terakhir masa jabatan Abu Hurairah dalam konteks jabatan pemerintah atau kepemimpinan politik. 7. Riwayat hidup sehari-hari Abu Hurairah. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dicatat dari riwayat hidup Abu Hurairah. Pencarian ilmu. Abu Hurairah dikenal karena keinginan dan ketekunan besar dalam mencari ilmu. Yang kedua, kehadiran di masjid. Abu Hurairah sering berada di masjid, tempat di mana Nabi Muhammad SAW mengajar dan berinteraksi pada para sahabat. Yang ketiga, keislaman dan ibadah. Kehidupan Abu Hurairah dipenuhi dengan kegiatan keislaman termasuk melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan melakukan amal ibadah lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, pelayanan kepada masyarakat. Abu Hurairah juga dikenal karena kemurahan hatinya. Poin ke-8, riwayat akhir kehidupan Abu Hurairah. Tidak ada catatan sejarah yang memberikan informasi rinci atau terperinci mengenai akhir kepemimpinan Abu Hurairah.
Abu Hurairah wafat pada tahun 678 Masehi, sekitar 57 Hijriah, dan dimakamkan di Janat Al-Baqi, Madinah. Peninggalan dan kontribusinya dalam menyampaikan hadisnya, hadis-hadis Nabi serta keislaman terus dihormati dalam tradisi Islam. Abu Hurairah dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat menghormati dan memuliakan anggota keluarganya. Abu Hurairah dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat menghormati dan memuliakan anggota keluarganya. Ada beberapa riwayat yang mencerminkan adabnya terhadap keluarganya, meskipun fokus utama catatan sejarah pada peran dan kontribusi sebagai penyebar hadis. Kami telah menyelesaikan tugas review tentang Khalifah Abu Hurairah, dan kami sudah menjelaskan tentang Abu Hurairah secara rinci dan jelas tentang peristiwa-peristiwa dan kehidupan serta berkehidupan masyarakat tentang Abu Hurairah. Jikalau ada salah, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.